wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullahi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat berangkaikan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang syirik kontemporer, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah akidah akhlak dengan dosen pengampu Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama tentang pengertian syirik kontemporer. Kata syirik berasal dari bahasa Arab asyirku yang berarti mempersekutukan. Secara istilah, menyamakan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah ataupun sebaliknya. Kekhususan Allah di sini berarti sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh Allah yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Kata kontemporer berarti kekinian, modern, ataupun zaman sekarang. Jadi, syirik kontemporer itu adalah syirik yang terjadi pada zaman sekarang atau pada zaman modern ini. Adapun jenis-jenis syirik secara umum terbagi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar, dosanya tidak akan diampuni Allah jika meninggal dalam keadaan berbuat syirik besar. Sedangkan syirik kecil, dosanya masih mungkin diampuni Allah dan diazab hanya karena kesyirikannya tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis syirik berdasarkan kaitannya dengan pembagian tauhid terbagi tiga, yaitu yang pertama syirik dalam uluhiyah, yaitu menyembah ataupun beribadah kepada selain Allah. Yang kedua, syirik rububiyah, yang berarti meyakini adanya sang pencipta atau pengatur alam semesta selain Allah. Yang ketiga, syirik al-asma was sifat, yang berarti menyamakan sifat-sifat khusus Allah dengan sesuatu yang lain. Contoh-contoh syirik kontemporer. Yang pertama, syirik dalam uluhiyah. Contoh syirik besarnya yaitu yang pertama, istighosah atau meminta pertolongan ataupun perlindungan kepada selain Allah. Yang kedua, sihir ataupun meminta bantuan kepada jin. Yang ketiga, bernazar kepada selain Allah. Yang keempat, menyembelih kepada selain Allah. Yang kelima, berdoa kepada selain Allah. Contoh syirik kecil dalam uluhiyah. Yang pertama, riya atau sum'ah, yaitu memperlihatkan atau menceritakan amalan kita. Yang kedua, beramal akhirat untuk mencari dunia. Contohnya, membangun masjid untuk dipuji manusia. Yang ketiga, memakai jimat. Dan yang terakhir, percaya pada pamali. Contoh-contoh syirik dalam rububiyah. Contoh syirik besarnya, yang pertama, meyakini adanya pencipta atau pengatur selain Allah. Contoh syirik kecilnya, pertama, bersumpah kepada selain Allah. Yang kedua, menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Contohnya, kalau bukan karena dokter, saya tidak akan sembuh. Padahal semua terjadi karena izin Allah. Yang ketiga, protes kepada takdir yang telah ditetapkan Allah dengan kata-kata seandainya. Contoh syirik dalam al-asma was sifat, yaitu meyakini ada yang mengetahui hal gaib selain daripada Allah. Contohnya, percaya pada dukun dengan ramalannya, percaya pada zodiak. Selanjutnya, cara terhindar dari perbuatan syirik. Yang pertama, menguatkan iman kepada Allah. Yang kedua, meyakini tidak ada kekuatan atau kekuasaan yang lebih besar dibanding kekuasaan Allah. Yang ketiga, banyak mengingat Allah atau berzikir. Yang keempat, ikhlas dalam melakukan amal kebaikan, hanya mengharapkan ridho Allah. Adapun bahaya syirik di dalam kehidupan,
Yang pertama, menghancurkan seluruh amal. Sesuai firman Allah surat Az-Zumar ayat 65, sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya akan gugurlah amalmu. Yang kedua, jika meninggal dalam keadaan syirik, maka dosanya tidak akan diampuni Allah. Yang ketiga, kekal di dalam neraka. Yang keempat, sulit menerima kebenaran sesuai firman Allah surat Al-Baqarah ayat 7, yang artinya Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Yang kelima, hanya memperoleh kesenangan sementara, kelak di akhirat akan mendapat siksaan yang pedih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.